kuliah kita tentang statistika, yaitu pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang populasi, sampel, dan teknik sampling dalam penelitian. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan kita siang hari ini, kita awali perkuliahan kita dengan membaca doa terlebih dahulu agar apa nanti yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kita. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Pada perkuliahan siang ini saya absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk pada pertemuan ini? Ya, semua ya. Zurufur. Ya. Muhammad Nadia, Rizky Wahyu Nuril Aziza, Miftahul Firdaus, Fajrul Falah, Zahratul Rifah, Najril, Adinda, Adib, Yonanda, Fikan, Liza, Rafidah, dan terakhir Mbak Uki. Oke, siap. Hari semua ya. Sebelum kita masuk pada materi kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran pada materi kita siang hari ini. Tujuan kita belajar siang hari ini yaitu ada namanya CPMK. Pernah dengar nggak teman-teman? CPMK itu apa? Capaian pembelajaran. Ya, jadi ketika kalian selesai mata kuliah ini harapannya bisa ini. Jadi ada beberapa CPMK pada tujuan pembelajaran materi ini. Yang pertama adalah bisa memberikan layanan penelitian. Kemudian kalian juga dapat menguasai teori penelitian. Jadi ketika nanti kalian sudah belajar tentang apa itu teknik sampling, bagaimana pengambilan sampling dalam penelitian, berarti kalian nanti sudah paham lah teori penelitian itu seperti apa. Iya, ada khusus CPMK-nya juga yang ada di slide. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti perkuliahan kita, gitu ya, kita lihat dulu nih, ya, biar panas ya. Kita lihat dulu salah satu video yang ingin saya putarkan. Silakan disimak baik-baik. Semoga suara bisa. Silakan disimak video ini, nantinya akan saya tanyakan apa yang kalian bisa simpulkan dari yang kalian lihat. Bukan ini. Oke, silakan disimak.
kebaikan balas kebaikan. Jadi yang di sini tadi bapaknya berdoa dengan gimana? Nah, itu adalah ya. Apapun agama kita, mereka adalah beda agama. Tapi walaupun beda agama, gimana? Harus saling menolong, harus saling menebar kebaikan. Seperti itu ya. Ini dari motivasi. Apapun yang kalian lakukan, jangan pernah memandang apa agamanya. Jadi berbuat baik pada siapa. Seperti itu ya. Oke, tadi kita lanjut pada perkuliahan. Seperti janji saya tadi, kita akan membahas tentang teknik sampling, populasi sampel dan teknik sampling dalam penelitian. Nah sekarang, untuk merefleksi ingatan kita tentang teknik sampling, kita harus tahu dulu nih, apa itu populasi dan sampel. Siapa yang masih ingat teman-teman? Apa itu populasi dan sampel? Nah ini kan sudah dipelajari tuh. Keseluruhan populasi itu jumlah keseluruhan. Jadi populasi itu adalah keseluruhan yang kita teliti. Sampel itu adalah bagian dari populasi itu sendiri. Jadi misalkan saya meneliti seluruh mahasiswa UIN. Misalkan saya populasinya adalah seluruh mahasiswa UIN. Berarti sampelnya nanti gimana? Bisa jadi dari salah satu fakultas saja atau salah satu prodi saja, seperti itu ya. Jadi populasi itu adalah keseluruhan yang menjadi objek dari penelitian kita, dan sampel itu adalah bagian dari populasi itu sendiri. Nah, kalau kita sudah ingat populasi sampel, jadi dalam penelitian kuantitatif, gitu ya, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, nantinya kita akan lebih sering mengenal populasi dan sampel itu. Kita akan bisa bekerja pada penelitian sampel, tapi nanti keseluruhannya bisa kita simpulkan secara generalisir. Sama halnya kita pernah nggak mengecek golongan darah? Ada yang belum pernah tahu golongan darahnya di sini? Belum. Habis ini cek berarti ya. Kalau orang cek golongan darah itu kan yang diambil seujung kuku aja kan ya darahnya ya. Tapi bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Artinya walaupun darah yang diambil saya tes, tapi kesimpulannya seluruh darah di tubuh saya. Nah itu juga prinsip kerja populasi dan sampelnya seperti itu. Jadi sama halnya dengan nanti misalkan kalian melakukan penelitian, ruang lingkup kalian, saya nggak mungkin bu meneliti seluruh mahasiswa UIN. Padahal waktu pengerjaan saya skripsinya berapa bulan? 6 bulan. Nah itu kita bisa bekerja dalam bentuk sampel. Itu yang memudahkan kita. Jadi itu ada pada penelitian kuantitatif. Kemudian jadi sama seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa populasi itu adalah jumlah keseluruhan atau keseluruhan dari unit yang akan kita teliti, sementara sampel itu adalah bagian dari populasi itu sendiri. Ya. Kemudian, tahukah Anda bahwa pada sebagian besar penelitian kuantitatif itu hanya meneliti pada sampel, tapi dapat menyimpulkan secara keseluruhan. Jadi kita hanya bekerja pada sedikit, tapi bisa menyimpulkan
simpulkan secara keseluruhan. Itu sangat menghemat tenaga, menghemat waktu, menghemat biaya. Penelitian itu juga bahkan kadang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau responden kita semakin banyak, maka semakin banyak yang kita keluarkan. Tuh, jadi sangat menghemat banyak aspek. Kemudian, nah ini ada beberapa alasan kenapa sih kita harus menggunakan sampel. Yang pertama adalah masalah waktu. Ketika kita dibatasi pengerjaannya oleh waktu, berarti kita bisa memanfaatkan sampel. Jadi kalau misalkan ruang lingkup kita besar, yang tidak mungkin kita bisa selesaikan dalam waktu singkat, berarti kita bisa memperkecil ruang lingkup penelitian kita dengan menggunakan sampel. Kemudian ukuran populasi yang saya katakan tadi besar. Oh, saya menelitinya di seluruh Kota Malang, Bu. Misalkan motivasi belajar siswa sekota Malang atau Semalang Raya. Berapa kalian tahu? Bisa membayangkan siswanya berapa? Banyak sekali yang tidak mungkin kalian selesaikan dalam waktu skripsi. Bisa-bisa nanti kuliah kalian molor ya, kalau mengerjakan sekian banyak populasi. Jadi ketika ukuran populasinya besar, bisa diukurkan atau bisa diteliti dalam sampel. Kemudian biaya, jelas ya. Kadang ada gitu ya orang mengambil data, menyebarkan angket dengan memberikan souvenir atau seperti apa gitu ya. Itu kan juga bisa meringkas biaya ketika kita belajar dalam sampel. Kemudian percobaan yang semakin merusak, kira-kira seperti apa? Percobaan yang merusak. Pernah nggak membayangkan? Eksperimen. Biasanya ini pada bidang kesehatan atau biologi. Eksperimen pada tikus dikasih obat apa gitu kan kita harus membelah tikusnya. Semakin banyak sampelnya berarti semakin banyak kita membunuh varietas tikus, misalkan seperti itu. Nah itu ketika kita bekerja di bidang kesehatan, di bidang biologi yang membutuhkan makhluk hidup sebagai percobaan, dan sampel ini juga bisa memperkecil lah. Seperti itu. Masalah penelitian juga menjadi fokus dalam kelasan ya. Seperti tadi yang saya katakan, kelebihan dari penelitian kuantitatif adalah kita bisa bekerja pada sampel. Tapi bagaimana kita mengambil sampel itu juga tidak serta-merta. Tidak sembarangan, oh saya ngambilnya di Tarbiyah saja Bu, karena saya orang Tarbiyah. Atau saya meneliti mahasiswa UIN, tapi saya ngambilnya di Fakultas Saintek karena misalkan Mas Iqbal ada kenalannya di Saintek ya. Ya, jadi itu. Nah, harus ada langkah-langkah yang sistematis, yang prosedur. Jadi sehingga sampel yang kita ambil memang benar-benar tepat sesuai langkahnya, kemudian representatif mewakili populasi yang ada. Nah ini langkah-langkah dari pengambilan sampel. Yang pertama adalah menentukan target populasinya dulu. Kita mau menelitinya di mana? Harus ditetapkan dulu. Saya nggak jelas kok masih nggak bisa ditentukan sampel yang mau diambil. Harus ditentukan dulu kalian mau menelitinya di mana. Kemudian yang kedua adalah mendaftar seluruh elemen unit dari populasi. Jadi misalkan saya menelitinya Bu di UIN, mahasiswa UIN misalkan seperti itu. Kalian harus tahu daftar yang menjadi mahasiswa UIN itu siapa saja. Itu yang harus kalian punya informasinya. Kemudian setelah tahu daftarnya, yang ketiga adalah menentukan sumber informasinya. Nanti kira-kira dari siapa? Saya meminta semuanya itu data-datanya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan teknik samplingnya. Yang saya katakan tadi tidak serta-merta diambil sampelnya, itu harus berdasarkan teknik sampling yang sesuai dengan teori. Jadi saya milihnya di Tarbiyah aja, saya milihnya di Saintek aja ya, nggak bisa seperti itu. Harus dengan teknik sampling yang tepat. Nanti saya gambarkan sekilas. Kemudian menentukan jumlah sampel. Jadi kalau kita sudah tahu tekniknya seperti apa, baru kira-kira ditentukan berapa sih sampel yang akan saya ambil untuk penelitian saya. Nah itu nanti menggunakan perhitungan matematis. Nah ini, sudah pernah kalian dengar nggak ini? Ada beberapa jenis dan teknik dalam pengambilan sampel. Pernah mengenal nggak? Mana? Dari beberapa ini yang pernah kalian kenal mana kira-kira? Simple random sampling. Ada dua jenis. Jenis pengambilan sampel ada dua. Yang pertama adalah probability sampling, yang kedua adalah non probability. Kalau probability
berarti yang paling sederhana, mudah. Kemudian ada stratified dan ada yang terakhir adalah cluster. Cluster itu apa? Penyebar. Cluster. Kelompok ya, bukan. Kemudian jenis yang kedua, selain probability ada juga yang non. Kalau tadi yang random, acak berarti kebalikannya apa? Ditentukan. Ada aturan-aturannya. Jadi nggak acak lagi. Dan sudah tahu, sudah bisa ketebak siapa yang akan terpilih menjadi sampel. Kemudian yang pertama ada apa? Sistematik. Namanya sistematik berarti terstruktur. Ya. Kemudian yang kedua ada kuota, yang ketiga ada accidental sampling, kemudian yang selanjutnya ada purposive dan ada sampling kuota dan yang Oke. Sekarang kita bahas tentang langkah-langkah pengambilan sampel. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mengambil sampel tidak bisa seenaknya, tidak bisa serta-merta saya orang terbiak, saya ambil sampel ini terbiak. Enggak, semua ada tekniknya gitu ya. Termasuk ada langkah-langkahnya. Mulai dari yang pertama, langkah-langkah mengambil sampel yang pertama adalah meskipun apa? Satu. Tentukan target sampel. Kita harus tahu populasi kita itu mana. Itu nanti harus kita tahu. Kemudian yang kedua, mendaftar seluruh elemen unit populasi. kita harus tahu daftar yang menjadi populasi kita. Jadi kalau kita meneliti di UIN, kita harus tahu seluruh mahasiswa UIN-nya siapa. Itu harus ada daftarnya. Sehingga memudahkan kita nanti yang memilih untuk menjadi sampelnya siapa. Kemudian Menentukan sumber informasi. sumber informasinya harus jelas, harus valid. Karena itu juga menentukan kevalidan dari teknik kita nantinya. Lanjut. Menentukan teknik sampling. Samplingnya, kita mau mengambil samplingnya dengan apa? Metodenya apa? Disesuaikan dengan populasi. Jadi nanti yang peneliti yang paling tahu keadaan di lapangan. Kalau kalian mengerjakan skripsi, kalian yang paling tahu gimana nanti penelitian kalian. Jadi kalau pada saat ujian skripsi itu ada sistemnya, klarifikasi aja apa yang kalian kerjakan. Lanjut, berarti yang selanjutnya Menentukan jumlah sampel. menentukan jumlah sampel. Kalau kita tahu teknik samplingnya dengan apa, nanti kita hitung berapa sampel yang kita butuhkan. Seperti itu. Kemudian nih, ada beberapa jenis dan teknik dari pengambilan sampel. Ada dua yang paling mendasar. Yang pertama adalah probability sampling, kemudian yang kedua adalah non-probability. Kalau dari namanya probability berarti apa kira-kira? Acak. Di mana kita memilih sampel berdasarkan acak, random, gitu ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama, Simple simple random sampling. Di mana ini adalah metode yang paling sederhana. Kita memilih sampel berdasarkan yang paling sederhana, misalkan kopioan atau menggunakan software dan sebagainya. Random, mengacak dari unit populasi kita. Kemudian yang kedua, ya, ini adalah stratified, metode stratified sampling. Kemudian yang terakhir adalah cluster. Itu kalau yang karena probability. Kemudian ada namanya yang non probability. Berarti kalau non probability itu adalah sistem di mana itu tidak acak, ada aturan yang mendasarinya. Ada apa saja? Systematic sampling, kuota, dan sebagainya. Accidental sampling, siapa ya? Purposive sampling, sampling jenuh. Oke, kita simak satu-satu. Jelas? Nah, ini adalah gambaran kalau kita menggunakan simple random sampling, di mana ini adalah metode yang paling sederhana mengacak atau merandom dari populasi yang ada. Misalkan dari arisan itu pakai metode ini. Jadi kalau arisan itu dikumpulkan nama-namanya, Mas Rifan bisa ikut arisan? Dapatnya belakangan ya. Jadi dikopio, dijadikan satu di botol gitu ya, kemudian dikopio, terpilihlah sampel. Itu menggunakan sistem SRS atau simple random sampling. Kemudian yang selanjutnya adalah stratified. Gambarannya kalau stratified itu adalah strata, ada tingkatannya. Jadi kalau populasi kita nanti, oh ini penelitian saya nantinya ada tingkatan Bu. Misalkan saya meneliti penghasilan orang tua, dimana penghasilan itu nanti saya bagi menjadi rendah, sedang, tinggi. Oh nanti berarti pakainya yang stratified random sampling. Ada stratanya, ada tingkatannya.
Ya, dimana kalau nanti populasi kita bentuknya strata, berarti kita harus membuat stratanya, membuat tingkatannya dulu. Nah, membuat kasta ya. Membuat tingkatannya untuk pengambilan sampelnya, setiap tingkatan harus terpilih menjadi sampel. Jadi pada sampel semuanya terwakili. Strata yang atas, strata yang tengah, strata yang rendah. Itu harus terpilih menjadi sampel. Nah, ini gambaran kalau klaster. Kalau tadi strata, ini adalah klaster. Dibagi menjadi kelompok-kelompok. Itu namanya klaster. Kemudian, nah ini secara garis besar perbedaan antara stratified dan cluster. Jadi kalau kita lihat gambaran yang ada di slide, itu kira-kira gimana? Yang stratified homogen, yang cluster itu heterogen. Ya, kalau yang stratified gambar paling kanan ya, kanan saya, itu adalah menunjukkan setiap stratanya itu adalah sama elemennya, homogen. Tapi antar stratanya ya heterogen. Kebalikannya kalau yang cluster, di dalam clusternya itu mempunyai banyak sekali karakteristik data. Artinya heterogen di dalam clusternya, tapi antar clusternya homogen karena sama isi di dalam clusternya. Itu kalau rumit perbedaan antara stratified dan cluster. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang teknik yang acak, probability, sekarang kita yang masuk pada yang non probability. Yang pertama ada sistematik. Nah, ini kan misalnya sistematik itu ada aturan. Biasanya pada sistematik ini kita memilih sampelnya berdasarkan kelipatan. Nah, kelipatan 3, 6, 9 dan seterusnya. Jadi ini juga biasanya berlaku pada, pernah nggak rumahnya didatangi orang sensus itu? Ada berapa sih rumahnya itu ya? Itu biasanya dipilih rumah nomor sekian, sekian dan seterusnya. Kemudian ada namanya teknik kuota sampling pada yang non probability. Kuota ini mengambil sampel berdasarkan kuota yang dibutuhkan. Misalkan saya nanti penelitian saya membutuhkan responden Bu sebanyak 20 mahasiswa berkacamata IPK-nya sekian di atas 3,5 dan syarat-syarat lain. Artinya yang terpilih menjadi sampel itu tidak semua orang yang hanya memenuhi kriteria saja. Itu biasanya yang kuota seperti itu. Kemudian sirekap. Jadi tiba-tiba memilih sampel berdasarkan kedatangan. Misalkan saya ingin meneliti tentang kepuasan pengunjung perpustakaan UIN. Nah itu biasanya saya ada di sana pukul 10. Saya memilih sampel berdasarkan siapa saja yang datang ke sana, responden yang datang pukul 10. Itu adalah sirekap. Kemudian purposif. Pernah dengar nggak purposif? Apa? Purposif. Bertujuan. Lagi mungkin yang lain? Purposif sampling. Maksud. Kita memilih sampel berdasarkan maksud dan tujuan dari penelitian kita. Misalkan, saya ingin meneliti pengaruh antara kebijakan yang ada di PTKIN dengan minat belajar siswa. Misalkan seperti itu. Nah, kira-kira untuk mencari data tentang kebijakan itu kita nemunya ke siapa? Nah, ke mahasiswa, ke rektor yang mengambil kebijakan, rata-ratanya orang-orang itu, misalkan seperti itu. Jadi artinya kita memilih sampel berdasarkan siapa sih yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Itu ya, bisa diterima? Ada yang sudah nyata sampai di sini? Kemudian sampling jenuh. Apa kira-kira? Apa kira-kira sampling jenuh? Berarti semua yang ada di populasi terpilih semua menjadi sampel. Itu. Jadi kan semua yang ada di populasi dia maksudnya terpilih menjadi sampel. Artinya misalkan penelitian kita nanti hanya terbatas orangnya Bu, kelas ICP. Ini kan sedikit kan? Berapa nih? 14. Nah, nggak mungkin dari 14 ini masa harus saya pilih lagi menjadi sampel. Kan nggak mungkin. Jadi itu namanya sampling gitu. Semua yang ada di populasi terpilih menjadi sampel. Kemudian snowball. Nih, jenis yang terakhir adalah snowball. Kira-kira apa? Bola salju. Gimana bola salju itu? Kalau bola salju mengelilingi
Misalkan saya meneliti kasus apa ya, LGBT misalkan, atau LGBT lah. LGBT itu kan kasus yang tidak semua orang tahu siapa yang termasuk pada kaum itu, gitu kan ya? Misalkan, oh saya tahu tuh satu nih orangnya yang termasuk kaum LGBT, saya jadikan itu responden secara diam-diam misalkan. Nah dari responden satu itu, nanti saya dapat informasi nih, oh ternyata ada lagi yang LGBT, gitu kan, seperti itu. Nambah lagi responden saya, 2, tadinya 1, dari yang kedua dapat lagi dan seterusnya. Itulah ibaratnya lama-lama banyak responden saya bercabang. Jadi snowball itu dari yang awalnya sampelnya sedikit, lama-lama banyak. Itu adalah snowball. Jadi snowball ini pada kasus-kasus yang rahasia, korupsi, LGBT dan sebagainya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang teknik-tekniknya, bagaimana kita bisa mengambil sampel, ini adalah selanjutnya bagaimana kita bisa menentukan ukuran sampel. Jadi kalau kita tadi sudah memilih dengan teknik apa, sekarang berapa banyak sih sampel yang harus saya pakai dengan ukuran populasi saya segini, misalkan seperti itu. Nah, paling banyak digunakan, yang paling sederhana adalah ini, rumus Lovin ini biasanya banyak digunakan di penelitian-penelitian sosial, pendidikan dan sebagainya. Jadi N itu ada yang kecil, N besar, kemudian N itu adalah batas toleransinya. Jadi kita menetapkan sebagai peneliti N itu berapa persen, errornya berapa persen. Biasanya 1%, 5% dan seterusnya. Semakin kecil errornya, semakin valid hasil penelitian kita. Itu ya, kalau di sini paham? Paham Bu. Oke, ini dengan rumus Lovin, kemudian ada dengan menurut rumus Sersa, ada P, Q, N besar, D, dan S itu adalah sampel. Kemudian kayak ini, ada dengan menentukan sampel dengan tabel. Kira-kira pernah nggak kalian melihat tabel seperti ini? Pernah? Berarti bisa ya? Kalau dengan sampel dengan ini ya? Kan kita lihat sih sebenarnya ya, N besar kita itu adalah populasi kita berapa? Itu di kolom yang sebelah kiri. Kemudian error atau alfa yang kita gunakan berapa persen? Jadi kita yang menetapkan, oh saya penelitian saya misalkan menggunakan 1%. Berarti sampelnya berapa? Misalkan populasi saya, kelihatan nggak dari yang Mbak kelihatan? Kelihatan nggak? Berarti diwakili. Misalnya sampel saya 100 dengan alfa saya 1%, berapa sampelnya? 87 ya. Itu jadi tinggal dicari aja di dalam tabelnya. Itu memudahkan. Kita nggak usah hitung-hitung, tinggal cocokkan populasi kita sama alfa kita. Kemudian ini adalah menentukan sampel dengan Peci dan Morgan, sama tinggal dilihat ya. N-nya berapa, N besar populasinya berapa, sampel yang harus diambil berapa. Tinggal dilihat di tabel. Nah, ini juga ada menentukan ukuran sampel dengan tabel menurut Yon pada tahun 99. Jadi kalau besarnya sampelnya antara 1 sampai 100, berarti sampel yang harus diambil dari 100%. Dan seterusnya itu persentase jumlahnya. Jadi nanti kita hitung dengan jumlah sampel yang kita gunakan, populasi yang kita gunakan. Nah, ini yang terakhir, menentukan ukuran sampel memakai nomogram Harry. Pernah nggak melihat ini? Jadi yang di kolom ini tinggal kita lihat ini adalah populasinya, ya populasinya di sini. Kemudian ini adalah alfanya, alfa yang kita letakkan tadi sama dengan tabel tadi. Misalkan 1% atau berapa ini? 1% di sini atau 90%. Jadi nanti kita tarik garis. Nah, tarik garis ini adalah persentasenya, persentase dari sampelnya berapa. Jadi misalkan alfa saya 5% Bu, dengan populasinya misalkan berapa yang 100, kita tarik garis. Oh berarti nanti sampelnya diambil sebanyak 90%. Ya harus lurus tapi garisnya. Gambarannya seperti itu, Pak. Nah,
Itu kan 101 sampai 1000 ya. Sampelnya 10%. Kalau 101 berarti sampelnya 100%. Nah itu sebenarnya adalah setiap kali kita selesai menghitung sampel, kembali lagi kita harus pakai feel kita, harus merasakan gimana ya, kira-kira sesuai nggak ya sampel yang saya gunakan. Nggak mungkin kan kemudian populasinya 1000 hanya mengambil 5, kan nggak mungkin. Logika perasaan kita yang masak sih kan itu. Jadi kembali lagi, kira-kira yang cocok pakai metode yang mana? Misalkan dengan ini, masa ya 1000 diambil berapa tadi? Yang pasangan Ya salah satu berarti kalau 10 lah. Berarti dengan ini 10 nggak mungkin. Coba dengan metode yang lain. Ya kembali lagi kita harus cross check sesuai nggak, proporsional nggak sampel yang kita ambil dengan populasi yang kita punya. Gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Anda dari sini. Apa? Ayo, saya jadi kan itu kan banyak ya Bu ya yang kita buat sampelnya. Terus apakah ada cara cepat kayak entah itu aplikasinya, entah itu apa dan supaya kan di sini biar cepat. Oh ada nanti ini adalah konsepnya, gitu ya. Tetap nanti menggunakan perhitungan tetap kita dengan bantuan software, gitu ya. Nggak semua penelitian kalian nanti hitungannya manual, mau hitungin manual. Kalau ada SPSS, ada Minitab dan sebagainya. Oh gitu ya. Kalau mau hitung manual kan ya 6 bulan nggak selesai. Jadi nanti masih ada bantuan. Yang penting kalian paham konsepnya. Kalau nanti masalah bantuan perhitungan nanti ada bantuannya software. Itu saya rasa ada yang ditanyakan lagi. Kalau memang sudah cukup, nanti silakan bisa dilanjutkan dengan mengerjakan tugas di learningnya masing-masing ya. Jadi saya sudah mengakses beberapa soal dari apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Silakan nanti diakses di learningnya masing-masing. Siap Bu. Oke. Siap Bu. Saya kira itu materi dari perkuliahan kita hari ini. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai sekian. Kita ketemu lagi minggu depan berarti ya. Oke. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca doa bersama-sama agar apa tadi yang kita bahas